Shalom adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak Yuli pada hari ini. Nah adik-adik, sebentar kita akan dengarkan firman Tuhan yuk. Kita siapkan hati kita minta Tuhan menguasai hati kita duduk, diam, mendengarkan dan menonton firman Tuhan. Nah adik-adik, kita berdoa dulu yuk sebelum dengerin firman Tuhan. Ikuti Kak Yuli berdoa ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu. Pagi hari ini kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Mari Tuhan, pimpin kami untuk kami dengar-dengaran akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah Kak Yuli yang membawakan firman-Mu, Engkau mengurapi, Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Nah adik-adik, Kak Yuli mau cerita tentang seorang bapak. Bapak ini tubuhnya pendek. Ya, pendek kecil. Ya, dia itu seorang pemungut cukai, pemungut pajak kalau sekarang. Nah adik-adik, siapa yang tahu? Siapa namanya? Sen, tahu gak Sen? Oh, Sen pinter. Alvaro, tahu gak? Betul, Alvaro juga pinter. Nah Daud tahu gak? Siapa yang bapak badannya pendek dan seorang pemungut pajak? Daud juga pinter. Oh pasti Daud dikasih tahu papahnya. Iya adik-adik, namanya Sakeus. Ada lagunya kan? Sakeus, orang pendek, kecil benar dia. Nah ya, Sakeus orangnya pendek. Tetapi pada satu hari, pada saat Tuhan Yesus sampai di kota Yeriko. Sakeus rumahnya di kota Yeriko. Seperti yang Kak Yuli kemarin ceritakan, tembok Yeriko runtuh. Ya adik-adik ya. Nah, pada saat Tuhan Yesus sedang berjalan, ya, Tuhan Yesus berjalan. Orang-orang berteriak-teriak, itu Tuhan Yesus, itu Tuhan Yesus yang banyak cerita menyembuhkan, yang banyak cerita, orang gila disembuhkan, orang buta melihat. Wah, Sakeus penasaran, karena dia badannya kecil ya adik-adik ya. Dia, permisi. Wah, Sakeus ketinggalan jauh karena dia badannya pendek. Sedangkan yang lain badannya tinggi-tinggi. Akhirnya Sakeus cari alternatif lain. Wah, lewat sini nih, aku akan mendahului Tuhan Yesus. Wah, dia lari. Akhirnya karena dia pendek, dia mau memanjat pohon. Ya, dia memanjat pohon ara. Wah, dia memanjat pohon ara adik-adik. Saat memanjat pohon ara, Tuhan Yesus melihat, itu siapa yang ada di pohon manjat-manjat. Tuhan Yesus tahu, itu dia si Sakeus. Hei Sakeus, turun. Aku mau menginap di rumahmu. Aku mau menumpang di rumahmu. Aku mau ngopi di rumahmu. Wah, si Sakeus, wah, dia lagi naik pohon begini. Ya Tuhan Yesus, aku akan turun. Wah, si Sakeus turun adik-adik. Sakeus turun. Nah, tiba-tiba ya adik-adik, Sakeus datang ke Tuhan Yesus. Wah, ya Tuhan, kalau Tuhan Yesus mau menginap di rumahku,
Wah, Sakeus seneng. Siapa di sini kalau ada saudaranya, ada adik sepupu, ada kakak sepupu menginap di rumah kita, senang enggak? Wah, si Clea senang, Clea. Siapa lagi? Christine. Oh, senang karena Christine saudara sepupunya dari jauh-jauh, dari Medan, bah. Jadi senang ya kita didatangin tamu. Apalagi Sakeus didatengin tamu Tuhan Tuhan Yesus. Senang dia, asik. Tuhan Yesus mau ke rumahku. Wah, orang-orang yang ada di sekelilingnya ngapain main di rumah si Sakeus? Sakeus kan jahat. Sakeus kan suka ambil uang orang lain. Wah, tapi Sakeus bersuka cita karena Tuhan Yesus mau main di rumahnya. Setelah sampai di rumahnya, wah, Sakeus menyediakan makanan, minuman. Wah, gimana adik-adik kalau menerima seorang tamu? Adik-adik memberikan apa kepada tamu itu? Makanan, minuman. Betul sekali adik-adik. Sakeus menjamu Tuhan Yesus, menyiapkan hidangan yang terbaik. Ya adik-adik, Sakeus bersuka cita. Dan Sakeus bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan, ampuni saya. Saya ini orang jahat, Tuhan. Saya ini orang suka mengambil uang dari orang lain, Tuhan. Saya suka merampas, Tuhan. Ampuni ya Tuhan. Terus, aku sudah mengampuni engkau, Sakeus. Kalau aku nanti akan memberikan kepada orang-orang miskin ya Tuhan. Dan barang siapa yang kuperas Tuhan, akan kukembalikan berlipat-lipat Tuhan. Oh, Sakeus bersuka cita saat itu. Tuhan Yesus senang karena Sakeus bertobat. Ya adik-adik ya. Nih, kalau cerita di sini gambarnya seperti ini adik-adik. Tuhan Yesus sedang menyuruh Sakeus turun dari atas pohon. Ya, karena Sakeus badannya pendek. Ya, adik-adik ya. Nah, akhirnya Sakeus bersuka cita karena dosanya sudah diampuni. Karena dari dia dosanya sudah diampuni, dia mau mempersembahkan hartanya untuk orang miskin. Dulu-dulu dia pernah merampas uang orang lain, dia kembalikan. Ya adik-adik, ada perubahan yang terjadi saat Tuhan Yesus hadir di hati kita. Nah adik-adik, firman Tuhan Kayuli gak panjangkan ya. Karena kalau firman Tuhannya panjang nanti adik-adik pada bobo deh. Enggak kan? Sekarang coba adik-adik bersuka cita senyum. Wah, senyumnya cantik-cantik. Pagi hari ini cantik semuanya, sudah mandi semua. Wah, Yoko tersenyum. Ya, Christine tersenyum. Clea juga. Kai juga. Wah, Miguel juga tuh tersenyum. Dia cerita tentang Sakeus. Ya, Mikuela juga. Oh, semuanya kakak beradik mendengarkan firman Tuhan. Wah, Kayuli senang sekali. Ya, adik-adik ya. Karena saat Tuhan Yesus hadir di hati kita, perubahan akan terjadi. Ya. Nah, Kayuli kasih ayat hafalan ya. Tapi boleh diajarin sama mama papanya. Karena ini cukup panjang. Nggak apa-apa didikte ya adik-adik ya. Nah, yuk. Di dalam Lukas 19 ayat yang ke-10 bunyinya, sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ya, kakak ulangi sekali lagi. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah adik-adik, firman Tuhan tidak Kayuli panjangkan. Kiranya firman ini menjadi berkat buat adik-adik.
Oke? Kita undang Tuhan Yesus hadir di hati kita. Biarkan Tuhan Yesus bertahta di hati kita. Yuk adik-adik, kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Kami sudah mendengarkan kisah tentang Sakeus, Tuhan. Tuhan, kami percaya tatkala Engkau hadir di hati anak-anak, di hati kami, di hati orang tua anak-anak yang lain, Tuhan, adik-adik yang lain. Tuhan, Engkau akan memberikan perubahan, Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu. Berkati anak-anak ini Tuhan. Sedari kecil mereka biar mengerti, biar Engkau tuntun, biar Engkau memimpin kehidupannya Tuhan. Sehingga firman Tuhan boleh tertanam di dalam hati anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati kedua orang tua mereka. Oh, segala apapun permasalahan, pergumulan hidup, persoalan, baik dalam pekerjaan atau apapun, Tuhan berkati mereka. Sehingga sukacita Allah boleh mengalir, berkat Allah boleh mengalir atas kedua orang tua mereka, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau menjagai setiap anak-anak. Oh, Tuhan menutup bungkus mereka dengan kuasa darah Yesus. Oh, Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan yang daripada Engkau, Tuhan, buat anak-anak ini. Masa kecil mereka, Tuhan berikan mereka kekuatan, kesehatan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami percaya masa depan yang indah ada atas mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah saat ini kami mau menyelesaikan setiap firman yang sudah Tuhan berikan kepada kami Tuhan. Biarlah firman ini menjadi perenungan buat setiap kami anak-anak-Mu, orang tua. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur. Terima kasih Bapak. Segala puji, hormat, syukur kami hanya bagi nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Nah adik-adik, sampai jumpa kembali ya. Kita selalu berdoa adik-adik, biar pandemi virus corona ini segera berlalu. Jadi kita bisa sekolah minggu, bisa bertemu dengan Kak Yuli, bisa bertemu dengan teman-teman yang lain, bisa bertemu dengan kakak-kakak yang lain. Jadi kita bersukacita kembali. Adik-adik jangan lupa terus berdoa ya. Oke, selamat pagi adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.